Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali di masjid dan majlis yang mulia ini, yaitu melanjutkan rutinitas kita pengajian rutin hari Rabu malam Kamis yang insyaallah akan membahas tentang sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah barangkali kurang lebih 1 bulan lebih kita libur sementara karena untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan dan tentunya juga berhari raya. Oleh karenanya masih dalam suasana hari raya Idul Fitri ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu salihah a'malina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan perlu kita ingatkan, bahwasanya di bulan Syawal ini jangan sampai kita langsung lepas dari apa yang pernah kita bangun di bulan Ramadan kemarin. Di dalam Al-Quran ada sebuah permisalan yang sangat bagus ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Janganlah kalian menyerupai seperti seorang wanita yang telah memintal, yang merajut, pernah merajut satu benang menjadi sebuah sulaman atau tenunan. Kan biasanya kalau dulu ibu-ibu suka bikin kayak jaket atau mungkin shawl ya, dari benang-benang wol, dirajut pelan-pelan di waktu-waktu senggangnya di rumah. Kadang bisa jadi kupluk ya, kerajinan-kerajinan tangan. Di sini Allah permisalkan jangan seperti orang yang pernah memintal benangnya dengan indah, dengan bagus. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin. Setelah tertata dengan baik itu iman, kemudian buyar, kemudian terlepas. Ini perumpamaan orang yang ketika berada di bulan Ramadan, orang yang paling rapih ibadahnya, paling rajin, sholatnya paling rajin, puasanya paling bagus, bacaan Qurannya paling cakep, sedekahnya nggak pernah putus. Tapi giliran setelah Ramadan selesailah semua. Seakan-akan tidak ada lagi ibadah di bulan Syawal. Oleh karenanya
Jangan sampai kita menjadi orang yang diberikan permisalan seperti itu. Ketika Ramadan kemarin kita adalah orang yang paling getol beribadah, jangan sampai ibadah kita di bulan Syawal ini lepas begitu saja. Dan ini seperti yang dikhawatirkan oleh para ulama dari kalangan tabi'in dalam perkataannya yang sangat masyhur. Beliau rahimahumullah mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum ini adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Mudah-mudahan kita masih menjaga stabilitas keimanan kita di bulan Syawal. Salah satu di antaranya adalah dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Meskipun ini hadis kalau di mata atau di hadapan Al-Imam Malik rahimahullah, beliau menolak adanya kesunnahan ini. Beliau tidak memandang hal ini sunnah. Tetapi ini adalah kinayah dari Rasulullah SAW. Tetapi para ulama yang lain, di antaranya Al-Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya ini adalah salah satu di antara anjuran. Ketika kita sudah menunaikan ibadah Ramadan, maka salah satu di antara cara kita untuk menjaga stabilitas itu adalah dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Adapun gambarannya adalah kalau ada yang bisa puasa 6 hari berturut-turut, itu adalah gambaran yang paling bagus. Tapi kalau ada yang tidak bisa karena pekerjaan, karena kegiatan, mungkin puasanya dicicil. Puasa hari ini, besok tidak, selanjutnya puasa, besoknya lagi tidak. Ini boleh menurut pandangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Malam hari ini kita sudah masuk di malam 20 Syawal. Jangan sampai nanti ketika malam 24 kita baru ingat kalau kita belum puasa Syawal. Akhirnya gerabak-gerubuk, waduh belum puasa. Apalagi perempuan, ibu-ibu masih ada halangannya. Takutnya ketemu tamu bulanan, akhirnya tidak bisa puasa. Bagi yang mampu untuk berpuasa, maka alhamdulillah. Menurut para ulama, salah satu tujuannya adalah itu tadi, untuk menjaga stabilitas. Ini perut kemarin bulan puasa, mungkin ada yang puasa beneran, ya kan? Seperti yang saya sampaikan ketika saya kultum di sini, ada yang ikut puasa beneran, sahurnya sedikit, yang penting berkah, buka puasanya juga nggak ngamuk. Semua gorengan semua jenis gorengan dicobain. Masya Allah. Habis taraweh itu kolak dimakan lagi. Enggak. Subhanallah. Ketika mereka menjadi orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, kemudian di bulan Syawal ini bukan berarti kemudian lepas begitu saja. Apalagi yang Ramadan kemarin puasanya ala kadarnya. Yang penting bisa bertahan hidup 14 jam dari mulai subuh sampai maghrib. Tujuannya itu doang. Akhirnya puasanya yang diketemukan apa? Buka puasanya ngamuk, sahurnya juga habis-habisan. Masya Allah. Akhirnya risalah puasanya itu tidak didapatkan. Nah, salah satu di antara hikmahnya berpuasa di bulan Syawal ini adalah mengingatkan kita. Mungkin di antara kita ada yang mampu, tetapi saya yakin jarang betul bisa berpuasa di hari kedua bulan Syawal. Ada nggak? Ada yang bisa? Ntar kalau ada yang bisa, hari ke-7 bulan Syawal udah selesai Ustaz. Nah ya, silakan. Nanti insya Allah dapat hadiah dari ketua DKM, bukan dari saya. Ya, Masya Allah. Tapi saya pernah menemukan itu. Biasanya orang-orang tua, para sesepuh yang udah bosen sama opor, yang udah puluhan kali dalam hidupnya ketemu, hari raya udah, kalau kata orang Betawi, udah nggak dokoh lagi sama sayur godok, udah nggak ngotot lagi makan opor ayam. Hidupnya udah pikirannya akhirat. Yang namanya makan cuma tanggal 1 Syawal, dan itu memang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada tanggal 1 Syawal kemarin itu diharamkan berpuasa. Nah kemarin kalau ada yang berlebaran, beridul fitri hari Jumat, maka dia tidak boleh berpuasa di hari Jumat. Kalau yang lebarannya hari Sabtu, maka hari Sabtu tidak boleh berpuasa. Tetapi hari kedua tidak ada larangan sedikit pun yang mengatakan orang tersebut
tidak boleh berpuasa. Saya pernah menemukan, demi Allah pernah menemukan, ada orang soleh yang banyak sekali, dan itu dilakukan biasanya oleh orang-orang yang memang sudah memiliki cita-cita tinggi di akhirat, dan itu biasanya dengan tanda-tanda usianya bukan lagi muda, udah nggak dokoh lagi. Kalau zaman sekarang anak muda, masya Allah, nastar satu toples satu hari habis. Mumpung lebaran ini nastar di rumah encingnya lain, rumah tetangganya lain, di rumah temannya lain, dicobain tuh nastar. Yang satu kue sagu, yang satu kue ini, masya Allah. Mumpung ketemu bulan Ramadan, akhirnya ketika datang bulan Syawal, semua waktu untuk makan. Pagi ketupat, siang ketupat, malam ketupat, hari ketiga kolesterol, asam urat lain, masya Allah, luar biasa. Dan ini ketika saya menemukan beberapa orang yang saya pernah ketemukan, dan ini mereka sudah acuh dengan dunia, tidak lagi mengkhawatirkan dunia. Kan kalau kita enggak, bangun 3:30 di bulan Syawal, udah mau sahur, udah buka nasi, udah mau nyendok nih 3:30, berhenti saudara. Kenapa? Waduh, ntar siang halal bihalal. Kalau sekarang puasa, kebetulan halal bihalal di rumah orang Padang, biasanya ada tunjang nih, akhirnya nggak jadi puasa. Besok hari Minggu bangun sahur lagi 3:30, mau nyendok nasi, aduh, entarnya halal bihalal rumah Pak RW. Orang Betawi ini biasanya ada laksa nih, kagak jadi lagi dah puasa. Senin mau puasa kerja, alasannya apa? Panas, aus, kagak jadi terus. Dan ini yang disebut dengan tantangan bulan Syawal. Ketika kita mampu menaklukkan bulan Syawal, insya Allah kedepannya kita akan mudah menaklukkan bulan-bulan kebaikan. Ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram. Masing-masing bulan ini memiliki keutamaan. Di antaranya nanti kita akan menyambut datangnya bulan suci, bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Kalau menurut penafsiran Sayyidina Abdullah ibn Umar, al-hajju ashhurum ma'lumat, bulan-bulan haji itu diantaranya yang disepakati adalah bulan Syawal ini. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah, tapi 10 hari pertamanya saja. Jadi 2 bulan 10 hari. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi kalau orang yang sudah mau pergi haji nih, yang udah dipanggil sama Kemenak, sama Kanwil, dibilang Bapak Ibu insya Allah berangkat tahun ini karena Bapak tertunda kemarin waktu Covid. Kira-kira orang yang mau berangkat haji hatinya udah bergemuruh belum? Bergemuruh. Makin hari makin dekat dengan keberangkatan. Kalau ada yang pernah haji pasti ingat masa-masa itu tuh. Sebulan mau berangkat haji ini hati bergemuruh luar biasa, masya Allah. Ngelihat koper haji tuh dari kementerian, udah nyampe di rumah aja udah senangnya luar biasa. Pelan-pelan dicicil kebutuhannya, baju salinan, peralatan mandi, obat-obatan, perbekalan dan sebagainya, luar biasa. Itu bagi mereka yang berhaji. Bagi kita yang belum berangkat haji di tahun ini, apa yang kita persiapkan? Di antaranya ini tadi, persiapan ruhiyah, persiapan rohani yang baik, supaya nanti ketika kita bertemu dengan bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Allah buka kembali kebaikan, kita termasuk orang-orang yang paling di depan untuk mendapatkan kebaikan itu. Contohnya apa? Puasa di hari Arafah. Kemudian kalau ada rezeki lebih, kita boleh berkurban. Begitu. Tapi jangankan puasa hari Arafah, jangankan berkurban. Kemarin aja ketika bulan puasa, kaum muslimin banyak gak yang gak puasa? Banyak gak? Banyak saudara, masya Allah. Kenapa? Karena lemahnya iman mereka di luar Ramadan, maka ketika datang bulan Ramadan imannya semakin lemah. Maka oleh karena itu kita jangan seperti mereka. Jangan seperti orang-orang yang di luar Ramadan lemah, datang bulan Ramadan makin lemah. Ketika kita lemah di luar Ramadan, Ramadan menjadi pemompa kita. Stabilitasnya adalah bulan stabilizer, bahasanya stabilizer keimanan kita, diantaranya adalah bulan Syawal ini. Dengan tujuan apa? Nanti kita akan menghadapi bulan-bulan kebaikan yang lebih besar lagi, dan itu membutuhkan keimanan yang kuat dan membaja. Kalau orang yang pergi haji kira-kira sama nggak sama orang yang pergi sholat? Persiapannya sama nggak kira-kira? Orang pergi ke masjid sholat maghrib sama orang pergi haji sama nggak persiapannya? Beda. Orang yang pergi ke masjid kadang mungkin cukup dengan naik motor,
Orang pergi haji naik pesawat. Orang pergi ke masjid cuma nenteng sejadah. Orang pergi haji nenteng koper, memikirkan hidup di tanah suci selama 40 hari. Butuh perbekalan. Kadang kita pergi ke masjid aja cuma butuh kunci rumah doang. Yang penting keluar rumah kita kunci rumah, kita sampai di masjid. Tapi kalau kita pergi haji, perbekalannya berat. Perbekalannya banyak, persiapannya juga tidak mudah. Semakin berat ibadah yang kita tunaikan, semakin besar pahalanya, maka tantangannya pun semakin berat. Nah, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, di bulan Syawal ini jangan sampai lengah. Insyaallah masih ada 10 hari bagi yang belum berpuasa, khususnya bapak-bapak masih bisa dikebut puasa 6 hari. Dan terakhir, sedikit barangkali saya tambahkan, ini sedikit pemahaman tentang masalah perbedaan pendapat kemarin ketika terjadinya Hari Raya Idul Fitri. Saya sebenarnya tidak mau mengulang ini karena sudah lalu, tetapi ini masih ada terjadinya syubhat di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, bagi para jamaah yang mengikuti keputusan misalnya PP Muhammadiyah dan memang berafiliasi kepada Muhammadiyah, maka hal itu tidak bisa disalah-salahkan. Karena sudah bertaklid mengikuti ketetapan salah satu di antara dewan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Yang kedua, sama ketika mungkin ada metode, dan ini sebenarnya PR pemerintah, bagaimana pemerintah bisa duduk satu meja bersama semua organisasi keagamaan, khususnya agama Islam, untuk bisa menyatukan metode itu. Nah, ini tantangan, bukan tantangan kita, bukan. Kita sih masyarakat nggak punya tantangan apa-apa. Tetapi pemerintah yang harusnya lebih bijaksana. Dan yang kedua, bagi mereka yang berpuasa kemudian menyatakan ikut dengan ketetapan pemerintah, silakan. Dan yang perlu diketahui, hal yang ketiga, bahwasanya masing-masing ijtihad itu memiliki konsekuensi. Kalau seandainya benar, maka dia memiliki 2 pahala. Kalau seandainya tidak benar, maka dia memiliki 1 pahala saja. Kenapa? Itu pun dengan pertanggungjawaban ilmiah yang besarnya luar biasa. Kita nggak perlu saling mengolok-olok. Tetapi yang uniknya, ada kejadian yang cukup unik. Jadi kemarin ini saya sempat rame di malam Jumat. Saya kebetulan lebaran saya hari Sabtu. Saya ikut hari Sabtu. Yang unik itu ada jamaah yang tiba-tiba mau lebaran hari Jumat. Dan saya tahu ini jamaah yang bersangkutan bukan anggota Muhammadiyah. Ini mendadak jadi orang Muhammadiyah gitu. Ustaz, saya mau lebaran besok deh. Ini jadi Kemis nih, dia udah nggak kuat kali puasa. Aduh, capek banget nih puasa, satu lagi gitu. Saya bilang, Pak, ini saya tahu jamaah saya nih, jamaah pengajian. Bapak tiba-tiba mau puasa Jumat nih, apa sebabnya? Kalau seandainya Bapak memang dari awal adalah anggota atau mungkin bisa dibilang warga Muhammadiyah, nggak ada masalah. Orang Muhammadiyah juga dari tanggal 1 Ramadan udah tahu kalau bakalan lebaran tanggal 21 hari Jumat. Dan ini luar biasa, kebijakan yang luar biasa, dan tidak mudah bagi Dewan Tarjih Muhammadiyah untuk menetapkan itu. Tetapi bagi mereka yang bukan berafiliasi atau warga Muhammadiyah, jangan coba-coba kemudian malam Jumat besok kali ya lebaran ya, besok aja dah. Kalau lebaran Sabtu opor sayang ini ntar diangkatin lagi kan gitu. Jadi pertimbangannya tidak ilmiah, dan ini sangat kurang bagus. Oleh karenanya saya menganjurkan, kalau Anda adalah warga Muhammadiyah silakan ikuti. Tetapi kalau seandainya tidak atau bukan bagian dari warga Muhammadiyah, jangan kemudian mendadak menjadi orang Muhammadiyah. Waduh, celingak-celinguk. Wah, enak juga nih kalau besok lebaran. Ini jadi masalah. Oleh karenanya ketika kemarin lebaran itu, bahkan di kalangan mohon maaf, dari kalangan warga Nahdiyin pun, warga Nahdlatul Ulama pun ada yang berbuka puasa atau berlebaran di hari Jumat. Dan ini baru tahun ini. Di antaranya adalah salah satu di antara pusat pergerakan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, yaitu di Kediri, di daerah namanya Ploso. Itu mereka berhari raya di hari Jumat. Jakarta Barat, Pondok Pesantren Al-Itqon hari Jumat, Kiai Haji Mahfud Asirun hari Jumat. Cakung, Kiai Haji Misbahul Anam, Misbahul apa itu? Saya lupa tuh. Hari Jumat.
Ketika ada orang yang mengikuti sandaran kepada gurunya, silahkan, maka itu tidak apa-apa. Nah, ini persoalan yang pertama itu. Jadi kalau kita bukan orang yang tidak memiliki sandaran guru sanad yang jelas, jangan tiba-tiba mengikuti hal tersebut. Dan yang kedua, kemarin ada keunikan, tetapi ini kejadiannya bukan di Jakarta, hadirin. Di beberapa daerah ada seorang ustadz yang melakukan khutbah Idul Fitri dan menjadi imam sholat Idul Fitri di hari Jumat dan di hari Sabtu. Ini ustadz ada yang khutbah dan imam Idul Fitri hari Jumat iya, hari Sabtu iya. Bagaimana hukumnya nih? Ini sedikit kita bahas fikih. Barangkali nanti ada guru-guru kita yang bisa meluruskan jika saya salah. Menurut pandangan saya, sesuai apa yang saya pelajari, kalau ini ustadz hari Jumatnya dia berlebaran, beridul fitri, bertindak menjadi khatib, bertindak menjadi imam, dan sudah membatalkan puasanya dengan meyakini bahwasanya hari Jumat itu adalah hari tanggal 1 Syawal, maka tidak apa-apa. Berarti dia khutbah Idul Fitri dan sholat Idul Fitrinya yang pertama di hari Jumat itu adalah fardu kifayahnya dia, dan yang hari Sabtunya itu akan menjadi sunnah. Apalagi kalau di daerah tersebut minim tenaga kiai atau tenaga ulama, nggak ada nih. Yang di Muhammadiyah nggak ada orang, nggak ada ustadz. Yang di NU juga nggak ada ustadz. Tetapi yang kemarin jadi persoalan itu yang saya temukan di lapangan, ada seorang ustadz yang berkhutbah di hari Jumat, menjadi imam di hari Jumat, tapi dia puasa. Dan ini bermasalah. Saya sampai WA japri kepada beliau, meskipun ini bukan di Jakarta, bukan di Jabodetabek, alhamdulillahnya. Saya katakan, Ustadz, kalaupun alasan Ustadz karena minimnya tenaga khatib, bisa jadi alasan. Tetapi kalau tidak, maka haram. Dan itu pun yang pertama, kalau pendapatnya, wah nggak ada Ustadz, nggak ada guru, itu pun masih dipertanyakan. Nggak boleh orang yang meyakini hari itu adalah hari tanggal 1 Syawal, tetapi dia masih hukumnya apa? Haram. Nah, ini bahaya ini. Oleh karenanya kemarin bahkan ada satu keunikan. Misalnya ada seorang suami yang dia mengikuti ketetapan Kementerian Agama, tetapi istrinya warga Muhammadiyah. Silakan aja. Silakan aja, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai sang suami kemudian dia meyakini hari itu tanggal 1 Syawal tapi dia masih berpuasa. Atau sebaliknya, istrinya tidak berbuka alias masih berpuasa meskipun dia meyakini hari itu adalah tanggal 1 Syawal. Jadi intinya itu. Adapun metode hisab dan ru'yat itu sudah menjadi pembahasan dari kalangan ulama, dan keduanya adalah metode. Makanya saya katakan ini adalah tugasnya pemerintah. Kementerian Agama ingin ditunggu kebijaksanaannya. Bagaimana mereka bisa merangkul elemen masyarakat Indonesia yang sangat besar ini. Jadi kita bisa simpulkan Indonesia ini bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama. Di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, ada apa lagi? Al-Irsyad, ada apa lagi? Nahdlatul Wathon, ada PUI, Persis, banyak. Yang benar-benar aja, yang lempeng-lempeng aja. Ahmadiyah bukan Ahmadiyah. Entar jangan masukin Ahmadiyah lagi. Jadi begitu. Mudah-mudahan hikmahnya nanti insya Allah di bulan Idul Adha atau bulan Idul Qa'dah, mudah-mudahan tidak seperti tahun yang kemarin. Tahun lalu kan kita sama juga tuh, berbeda. Lebaran Muhammadiyah duluan, akhirnya. Kalau yang tidak paham akan berkomentar, wah Muhammadiyah kok wangkeng banget sih puasa dulu Lebaran duluan, atau enggak kok pemerintah menyelisih. Enggak. Ini sebenarnya tugas pemerintah untuk bisa bermusyawarah dan duduk bersama. Baiklah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita mulai kembali pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Ini kalau saya tanya nih tebak-tebakan, kira-kira kita udah sampai mana ngaji? Ada yang masih ingat gak? Terakhir bahas apaan? Ini tantangannya kalau pengajian berhenti libur. Kalau kata orang Betawi, jangankan pembahasan, kebetannya aja sampai mana lupa.
Tahu kebetan. Gini nih, halamannya udah lupa sampai mana. Ya. Terakhir kita membahas tentang Bai'atul Aqabah. Dan itu udah sampai Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua ini seperti yang kita yakini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi mendekati peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ulangi lagi nih, kita murojaah. Jadi Rasulullah berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Selama 13 tahun. Dan peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua ini terjadi pada tahun 13 Hijriah. Pada tahun 13 Hijriah itu adalah detik-detik, barangkali bukan detik-detik, hitungan detik bukan. Jadi waktu yang dekat sekali dengan proses hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Bai'atul Aqabah yang kedua khususnya ini sebenarnya adalah cikal bakal. Cikal bakal ketika kaum Ansor, orang-orang Madinah kemudian membuka pintunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang uniknya ketika Rasulullah SAW memiliki seorang paman yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Muttalib bukan Al-Muttalib, bukan ya. Ini sebagian orang mengucapkannya Abdul Muttalib. Ini salah. Yang benar adalah Al-Muttalib. Tasdidnya di huruf ta. Abdul Muttalib. Nah ini Al-Abbas ini beliau memahami betul. Ini sedikit kita angkat peran beliau di dalam peristiwa Al-Bai'atul Aqabah yang terjadi pada tahun 13 Hijriah, pada tanggal 13 kenabian. Al-Abbas kenapa timbul di sini? Kenapa keluar perannya? Dan Al-Abbas ini adalah ayah daripada Abdullah ibnu Al-Abbas. Kenapa beliau ada? Perannya baru terlihat. Kenapa? Anda bisa jawab nggak kira-kira? Karena Al-Abbas paham betul. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditinggal wafat oleh siapa? Ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Di saat itulah tidak ada lagi seorang pun dari keluarga Rasulullah, apalagi keluarga ayahnya dan keluarga kakeknya, yang menunjukkan pembelaan terhadap Rasulullah SAW. Oleh karenanya uniknya ketika terjadi peristiwa apa? Bai'atul Aqabah yang kedua ini, dan itu terjadi di Mina. Ketika Rasulullah SAW sempat kita kisahkan bertemu secara diam-diam dengan perwakilan orang-orang Ansor. Waktu itu belum disebut dengan Ansor, tetapi orang-orang Yathrib. Yang sekiranya mereka itu bersama 12 para pemimpin. Oleh karena itu ada disebut dengan Naqib, 12 pemimpin, yang dimana mereka ini adalah tokoh-tokoh kaum Yathrib, yang kelak nanti Yathrib itu dirubah menjadi Al-Madinah, dan kemudian orang muslimnya disebut dengan Ansor, sementara kaum muslimin dari Mekah disebut dengan Muhajirin. Nah, ada satu peristiwa yang unik di mana dikisahkan bahwasanya Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini berada bersama Rasulullah dalam peristiwa yang cukup genting ini. Ketika Rasulullah harus bertemu dengan siapa? Bertemu dengan perwakilan orang-orang Yathrib, tetapi Al-Abbas sendiri belum resmi masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena saat itu dorongan beliau adalah hanya untuk menjamin keamanan anak dari saudaranya alias keponakannya. Dan yang cukup uniknya lagi, di sini Al-Abbas berbicara di hadapan perwakilan orang-orang Yathrib yang saat itu jumlahnya ada 12. Dan ke-12 orang itu berasal dari dua suku yang sangat terkenal di Madinah waktu itu, yaitu dari suku Aus dan suku Khazraj. Al-Aus dan
Al-Khazraj, suku Aus dan Khazraj. Ini suku Aus dan Khazraj ini dari dulu ini bertengkar. Salah satu di antara buah manisnya, berkahnya Madinah ketika kedatangan Rasulullah adalah kedua suku yang tadinya bertengkar ini, yang tadinya bermusuhan, kemudian berubah menjadi dua suku yang bersaudara. Dan ketika itu Al-Abbas adalah orang yang mengatakan dan berbicara kepada 12 orang yang dimana 9 orangnya itu berasal dari Khazraj dan 3 orang itu berasal dari suku Aus. Kita baca sedikit nih apa yang dikatakan oleh Al-Abbas. Apa sih yang disampaikan oleh Al-Abbas kepada orang-orang Madinah? Dan saat itu ada Rasulullah. Dia mengatakan begini, ya ma'syarul Khazraj, wahai orang-orang Khazraj, Khazrajuha wa Ausuha, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Kalian tahu bahwasanya Muhammad itu adalah bagian dari kami. Maksudnya ditegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah dari suku Quraisy. Wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'yina fihi. Dan kami ini sampai saat ini masih menjadi orang yang selalu mencegah, menjaga terjadinya permusuhan yang menimpa keponakan-ponakan saya, termasuk adalah diantaranya Muhammad ini. Dan itu sikap permusuhan itu datang dari keluarga sendiri. Demikian dikatakan oleh siapa? Al-Abbas. Fahuwa fi izzin min qaumihi wa man'atin fi baladi. Dan sementara siapa? Sementara Muhammad ini sebenarnya hidup di atas kejayaan, kekuatan. Nabi Muhammad ini bukan budak. Nabi Muhammad ini bukan orang susah, bukan orang miskin. Dia orang yang disegani di tengah masyarakatnya. Wa man'atin fi baladihi, dan mendapatkan penjagaan di negerinya. Wa innahu qad aba illal inhiyazi ilaikum. Tetapi Nabi Muhammad ini ponakan saya, masih ngotot pengen memperjuangkan dakwahnya, agamanya, dan dia kemudian bercondong kepada kalian orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib. Walluhuqu bikum, dan bergabung dengan kalian. Tujuannya apa? Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi wa ma na'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dzalik. Kalau seandainya kalian wahai penduduk Yathrib siap menampung Muhammad, membantu dakwahnya, maka silahkan, kalau bahasa kita, ambil konsekuensinya dengan berani. Ambil konsekuensinya dengan berani. Jangan setengah-setengah, bahasa kita begitu. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu wa khadhaluhu ba'dal khuruji bihi ilaikum famanil an fad'uhu. Tapi kalau seandainya kalian tahu bahwasanya kalian tidak akan sanggup, ya, tidak akan sanggup menjaga Muhammad, maka dari sekarang tinggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu fi izzin wa man'atin min qaumihi wa baladihi. Bahwasanya Muhammad itu tanpa pergi ke Madinah, dia sudah cukup tinggal di kota Mekah. Jadi intinya apa? Perkataan Al-Abbas yang uniknya saat itu belum memeluk Islam secara resmi, beliau minta jaminan kepada ke-12 orang dari penduduk Yathrib ini supaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak mendapatkan kekecewaan ketika dia pergi ke kota Yathrib. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tokoh Madinah atau tokoh Yathrib ini yang bernama Ka'ab, yang saat itu datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Qad sami'na ma qulta fatakallam ya Rasulullah, fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta." Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara, dan kemudian disinilah terjadinya peristiwa baiat. Jadi waktu di bulan Sya'ban kemarin sebelum kita menutup pengajian,
Saya sempat membahas tentang masalah baiat. Di dalam Islam itu ada baiat apa enggak? Ada baiat. Kalau mungkin diartikan lebih luas lagi, baiat itu bisa jadi adalah komitmen. Misalnya kalau ada orang yang diterima menjadi seorang ASN, kira-kira ada enggak namanya sumpah atau fakta integritas? Ada kan ya? Ada. Dari mulai kedisiplinan, pakaian, tingkah laku, moralitas, hak dan kewajiban, itu dibahas. Termasuk kalau orang yang ikut organisasi. Kalau di Muhammadiyah ada istilah namanya Muhammadiyahan, begitu ya? Ada kemuhammadiyahan. Kalau di NU ada juga. Atau mungkin di lembaga lain. Contoh misalnya yang loreng-loreng warna oranye tuh, yang banyak di jalan-jalan raya, pakai kaos loreng-loreng warna oranye. Paham kan? Nggak saya perlu saya sebutkan. Itu kira-kira kalau jadi anggotanya ada nggak komitmennya? Ada, pasti ada. Dan caranya mereka untuk mengambil sumpah itu adalah disebut dengan baiat. Dan ini adalah komitmen yang pernah diminta oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah komitmen, itu adalah baiat. Ya kan? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa asyhadahum ilaihim. Ketika dulu anak Adam ketika masih di dalam perut, mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya semua janin yang keluar di muka bumi ini mereka adalah muslim. Fitrahnya adalah muslim. Tetapi tergantung orang tuanya. Kita yang dari kecil sudah menjadi orang Islam beruntung, alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Karena kita lahir dari seorang rahim ibu yang muslimah, memiliki ayah seorang muslim. Lahir, barangkali ada yang diazanin, kemudian dikasih namanya muslim, namanya bagus. Kemudian disekolahkan dengan sekolah Islam. Ini nikmat. Ada orang yang ketika lahir akhirnya Allah berikan ujian. Ujiannya apa? Berupa orang tua yang bukan muslim. Bingung nih anak. Fitrahnya kemudian berganti dengan kondisi orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'abawahu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di muka bumi ini dalam kondisi fitrah, suci. Fa'abawahu, barulah kemudian kedua orang tuanya. Bagaimana orang tuanya? Yuhawwidanihi au yunassiranihi, yang menjadikan orang anaknya itu Yahudi, atau yunassiranihi menjadi Nasrani, au yumajjisanihi menjadikan anaknya pengikut Majusi. Atau mungkin anaknya yang setengah-setengah Islamnya, Islam tapi nggak jilbaban. Sebabnya apa? Orang tua. Ada gak? Anak udah usia balik, dia belum rapi, jilbabnya belum rapi, ya kan? Yang laki-laki pakaiannya belum rapi. Kenapa? Karena orang tuanya belum rapi. Dan itu sangat mungkin sekali ketika ada orang tua yang dari sejak lahir terlihat oleh anaknya, orang tuanya selalu menutup aurat, yang laki-laki juga sama, yang ibu-ibu juga sama. Ketika anaknya tumbuh dewasa, dia akan melihat teladan yang ada di rumahnya, bahwasanya semuanya dalam kondisi berhijab, dan ini adalah kebaikan. Oleh karenanya, ketika fitrah yang dimiliki ini berbaiat, maka di alam rahim itu kita semua udah diminta persaksiannya dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, orang-orang Yathrib yang berjumlah 12 ini diminta untuk berbaiat, dan komitmennya ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Di antaranya apa? Wa qad rawa dzalika al-Imam Ahmad an Jabirin mufassalan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, qulna ya Rasulullah, ala ma nubayyi'uka? Kita berbaiat kepadamu atas apa? Untuk apa kami berbaiat? Apa yang kami baiat daripada kamu? Jadi intinya apa? Apa yang kami baiat daripada malam hari ini? Karena malam itu ketemuannya.
Rasulullah SAW mengatakan, qala 'ala sam'i wat ta'ati fin nasyati wal kasal. Bersumpah untuk selalu taat dan patuh dalam kondisi rajin maupun malas. Jangan sampai entar orang masuk Islam, giliran imannya lagi tinggi dia taat, giliran imannya lagi rendah dia zina. Ini pelajaran. Mungkin di sebagian masjid kalau ada bimbingan non muslim, ini penting juga nih. Kalau ada orang-orang yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebelum mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan masuk ke dalam Islam, jangan langsung diiyain. Kenapa? Karena orang yang masuk ke dalam Islam, yang kita inginkan mereka ini masuk ke dalam Islam dengan apa? Dengan pemahaman yang baik. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jangan sampai masuk Islam itu gara-gara karena pengen nikah, karena ngejar jodoh, demi gadis impiannya dia pindah agama, atau sebaliknya, sang gadis karena calon suaminya muslim akhirnya dia masuk Islam. Ini luar biasa. Akhirnya apa? Ketika baru masuk Islam komitmennya rendah, nggak sholat, akhlaknya buruk, dan ini sangat disayangkan. Tetapi pentingnya jangan buru-buru masuk Islam, itu jangan buru-buru. Dipelajari dulu, Bapak, Ibu, nanti kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa konsekuensinya? Oh, konsekuensinya ini. Berarti penting. Jangan sampai apa? Jangan sampai dia menyesal ketika mengucapkan kalimat syahadat. Udah isya ya? Belum? 3 menit lagi. Yang kedua, alat tafaqquhi fil usri wal yusri. Maksudnya apa nih? Ketika mereka menemukan gelombang Islamnya, karena selamanya orang masuk Islam gak akan gampang. Pernah kita dengarkan, ada gak orang masuk Islam dulunya mungkin non muslim, ketika masuk Islam tiba-tiba menjadi miskin, diusir dari rumah, ada gak begitu? Banyak kan? Banyak. Ini harus dipahami dulu. Jangan sampai kemudian timbul oknum masuk Islam, akhirnya apa? Minta-minta ke masjid-masjid, saya mu'alaf, saya diusir sama keluarga saya tadinya punya pom bensin, saya tadinya punya mobil, tapi saya diusir. Ini yang harus dipahami. Kalau seandainya dia bisa masuk Islam dengan cara yang baik, izin sama keluarganya, menjaga komunikasi yang baik, ini bagusnya luar biasa. Kenapa? Supaya tidak merusak tatanan ekonomi dan sosial orang-orang tersebut. Kemudian yang ketiga, alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Berbaiat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena orang yang sudah masuk Islam itu tidak bisa tinggal diem. Kemudian dia cuma rajin ke masjid, ikut ngaji, ibadah, baca Quran, sholat. Udah yang penting. Seperti dalil sebagian orang yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalau kalian sudah dapat hidayah, udah nggak usah ngurusin lingkungan. Lingkungan mau rusak, mau pada narkoba, mau pada zina, pada apa namanya itu, kumpul kebo, nggak usah, nggak diurusin. Anda yang penting lurus. Ini dalilnya apa? Salah pakai dalil. Mereka mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Al-Quran ada ayat yang begitu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ini bukan berarti ayat yang menjadikan kita tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini jangan dibalik. Jangan seperti kaum Bani Israel. Mereka cuma bisa apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Cuma memerintahkan kepada yang baik tetapi tidak pernah mencegah dari kemunkaran. Ini bahaya. Kemudian yang keempat, wa ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi laumata laim. Dan ini berat nih. Tahan dengan cercaan, dengan bulian. Tahan. Jangan baru masuk Islam sebulan meletoy. Enggak punya duit, masuk lagi dah. Saya bulan Ramadan kemarin diberikan kesempatan bertemu dengan salah satu ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Sentani. Sentani di mana? Sumatera Barat ya? Iya. Apa kalau Mentawai mana? Oh, Mentawai Sumatera Barat, betul ya? Sumatera Barat, betul. Itu beliau berdakwah, jalan dari satu kampung ke kampung yang lain itu jalan 30 jam. Ustadz Abdul Atik cuma ngajar dari Cipete Blok A ke sini naik motor NMAX, hujan-hujan besok udah dikerokin. Itu aja masih ngeluh. WA ke Ustadz siapa? Abu Fauzan, ke Ustadz Azhari, ke Bang Tirmizi, Ustadz mohon maaf ya hujan nggak ngajar dulu. Ya
Bulan puasa kemarin saya ditampar sama Allah. Ketemu salah seorang ustadz, beliau berdakwah di Mentawai. Jalan dari satu kampung ke kampung yang lain, berdakwah itu jalan kaki 30 jam. 30 jam, ketemu babi hutan, ketemu ular piton, ketemu singa, ketemu macan, bertahan hidup. Dan beliau nggak sendirian, bersepuluh anak muda dakwah. Ngapain? Ngajarin Islam, bersahadat, cara wudu, cara berpakaian. Tuh orang masih pada telanjang. Masya Allah, luar biasa. Saya tertunduk lemes, malu, nangis. Saya bilang, ya ente baru punya NMAX doang aja udah ngeluh. Naik motor, ketemu hujan, pakai jas hujan, pulang kerokin. Aduh, capean ngajar. Besok jauhan tuh nggak usah ngajar dah. Ngeluh saudara. Subhanallah. Dan jangan pernah takut dicaci. Dan yang terakhir, wa ala antan suruni idza qaddamtu ilaikum. Dan mereka berjanji untuk menolong Rasulullah kalau aku meminta pertolongan. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum. Dan kalian menjaga diri aku seperti kalian menjaga keluarga. Dan ini adalah baiat yang disepakati dalam peristiwa Baiatul Aqabah yang kedua. Insyaallah seperti apa reaksi orang-orang Mekah setelah didengar adanya 12 orang Madinah atau orang Yathrib yang bertemu dengan Rasulullah ini, kita akan bahas di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, dan insyaallah kita akan lihat bagaimana setelah itu akan ada peluang besar Rasulullah pada akhirnya berangkat menuju ke Madinah untuk berhijrah dan meninggalkan kota Mekah sementara waktu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.